kita sudah berada di Istana Garuda. Oke guys, kembali bersama saya William Stenis di channel YouTube ini. Pada hari Jumat 11 Oktober 2024, Presiden Joko Widodo menghadiri Kompas 100 CEO Forum yang ke-15 tahun 2024 yang digelar di ruang konferensi pers Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara. Presiden Jokowi memberikan sambutan mengenai kebijakan mengalihkan subsidi BBM untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia. Kemudian beliau juga menjelaskan mengenai hilirisasi industri yang telah dilakukan oleh Indonesia dan pentingnya pembangunan citra global menjadi kunci penting bagi masa depan ekonomi Indonesia. Presiden Jokowi juga mengajak para pengusaha untuk bersatu dan mendukung penuh pemerintahan Prabowo ke depannya. Seperti apakah kegiatan Kompas 100 CEO Forum di Ibu Kota Nusantara? Mari kita simak video ini. Tayangan capaian Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo selama 10 tahun, kita dapat melihat sosok inspiratif dari ragam capaian dan warisan beliau yang akan dituangkan dalam sebuah buku Jokowi di Mata Rakyat. Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya marilah bersama-sama kita saksikan penyerahan buku Jokowi di Mata Rakyat kepada Presiden Republik Indonesia. Kepada Bapak Lilik Utama selaku CEO Kompas Gramedia dan didampingi oleh Direktur Utama PT PLN Persero Bapak Darmawan Prasojo untuk dapat menyerahkan buku. Kami mengundang yang terhormat Presiden Republik Indonesia berkenan menerima buku. Kompas Gramedia dan Dirut PT PLN Persero, kami persilahkan kembali ke tempat. Selanjutnya, marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua MPR Republik Indonesia, Bapak Ahmad Muzani. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang hadir bersama kita banyak sekali. Enggak bisa saya sebut satu persatu, bisa 1 jam lebih nanti kalau disebut. Panglima TNI dan Kapolri, Gubernur Kalimantan Timur, yang saya hormati CEO Kompas Gramedia, Bapak Lilik Utama, beserta Pemret Kompas, Bapak Suta, yang saya hormati Direktur Utama PLN Bapak Darmawan Prasojo, beserta para emiten Kompas 100 dan CEO, Bapak Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya ingat 1 tahun yang lalu kita juga sudah ke sini dalam acara CEO Forum Kompas yang ke
yang diadakan di tahun 2023, tapi kita selenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Dan sekarang kita berada di sini di Istana Garuda, dan ruangan ini adalah ruangan untuk konversi pers. Baru pertama kali digunakan ya sekarang ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem. Dulu banyak yang bertanya, apa iya bisa berjalan Ibu Kota Nusantara ini, IKN ini? Apa iya bisa terbangun? Sekarang kita sudah berada di Istana Garuda, dan tadi ternyata sudah foto-foto bersama di Istana Negara di depan. Acaranya harusnya fotonya di Istana Negara dengan saya, dan kesini bersama-sama, tapi karena saya ditinggal ya berarti nggak foto dengan saya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita foto di sini. Ada tempat yang bagus yang juga tidak semua orang bisa masuk dan bisa berfoto. Nanti kuncinya saya buka, kita foto di sana. Saya menyampaikan itu artinya apa? Artinya biar nanti waktu yang berbicara. Karena membangun sebuah ibu kota seperti Nusantara ini butuh waktu, butuh proses. Tidak hanya setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ini bisa 10 tahun, bisa 15 tahun, bisa juga 20 tahun untuk menjadi sebuah ekosistem besar, ibu kota besar, negara besar Indonesia. Kalau banyak yang menyampaikan setelah 17 Agustus pindah, kantornya belum siap. Yang untuk hunian juga masih dikerjakan. Tapi nanti dilihat dari sini kelihatan semuanya. Ini adalah tempat tertinggi yang bisa melihat ibu kota kita. Dan ini memang ruangan ini ruangan yang paling baik. Bapak, Ibu nengok ke belakang kelihatan semuanya. Sekali lagi, semuanya butuh waktu dan semuanya butuh proses. Ini membangun sebuah ibu kota negara, dan negaranya bukan negara kecil tapi negara besar. Kembali ke 10 tahun yang lalu. Saya ingat dulu saat pengalian subsidi BBM, subsidinya kita potong, tapi harganya tentu naik. Saat itu saya ingat approval rating saya 72, karena menaikkan BBM jatuh melorot menjadi 43%. Tapi sudah saya hitung, yaitu sebuah resiko yang memang harus saya ambil, memutuskan sesuatu yang memang kita rencanakan, kita ukur, dan berani atau tidak, saya putuskan berani. Jatuh 72, jatuh ke 43. Tapi dari situlah kita memiliki ruang fiskal yang lebih besar. Kira-kira melompat ruang fiskal kita, tambahnya ada 170-an triliun saat itu. Dari situlah kita berangkat membangun yang namanya infrastruktur. Dan selama 10 tahun ini jelas dari anggaran yang ada, sekarang kita telah memiliki jalan desa baru. Ini saya mulai dari yang jalan desa.
Karena orang selalu berbicara kalau ketemu jalan tol, pada jalan desa yang telah kita bangun selama 10 tahun, itu ada 366 kilometer. 366.000 kilometer. Banyak yang bertanya pada saya, nggak percaya, masa Pak segitu panjangnya? 366.000 kilometer. Coba kita lihat, jumlah desa di Indonesia itu ada 74.800 desa. Kalau yang dibangun 366.000, artinya satu desa itu hanya 5 kilo, 4 kilo, 5 kilo. Logis enggak? Justru kurang kalau menurut saya. Harusnya tidak segitu harusnya. Harusnya bisa 2 kali atau 3 kali dari yang ada sekarang. Itu adalah jalan-jalan produksi yang sangat penting bagi petani. Jalan-jalan produksi yang sangat penting bagi para pekebun yang kita miliki. Kemudian embung ada 6.800, pasar desa 14.700. Kenapa harus ada pasar desa? Karena dari produksi itu harus ada tempat untuk memasarkan. Kemudian posyandu ada 46.000 posyandu baru yang dibangun dari yang sebelumnya tidak ada. Nah, sekarang yang jalan yang gede-gede, jalan tol. Jalan tol sampai saat ini kira-kira 2.433 kilometer. Di mana kalau kita ingat, sejak tahun 1978 Jagorawi dibangun sampai 10 tahun yang lalu itu hanya kira-kira 780 kilometer. Selama 40 tahun lebih hanya 780 kilometer. Di China sekarang memiliki jalan tol 48.000. Jadi jauh banget masih. Bandara dibangun 26 bandara baru, airport baru. Pelabuhan seaport 25 baru. Yang perbaikan ada 164. Kemudian transportasi massal karena keruwetan di Jakarta dan Jabodetabek dan mungkin Bandung, kita juga telah memulai bangun MRT yang sudah berjalan meskipun baru dari utara dari Lebak Bulus ke HI, kemudian dalam proses dari HI ke kota dan nanti selanjutnya sampai ke Ancol. Belum yang east-west-nya. LRT juga sudah kita bangun meskipun juga baru dari tengah kota Jakarta menuju Cibubur dan Bekasi. Yang lain-lain sayapnya masih dalam proses nanti akan dibangun. Kereta cepat juga sudah dibangun dari Jakarta ke Bandung. Hanya 148 kilometer. Itu pun ramenya bertahun-tahun. Di China sekarang sudah memiliki kurang lebih 28.000 kilometer kereta cepat. Kita 148 kilometer. Artinya stok infrastruktur kita masih jauh tertinggal dari negara yang tadi saya sebut. Bendungan telah dibangun 53 bendungan baru dengan jaringan irigasi 1,2 juta hektar. Yang pada akhirnya itu bisa menurunkan biaya logistik dari 24% ke hitungan terakhir kurang lebih 14%, sehingga menambah daya saing kita. Dan juga mengurangi jumlah desa tertinggal dari sebelumnya 47.000
menjadi 10.400. Dan kelihatan itu pembangunan infrastruktur itu telah menaikkan global competitiveness ranking kita dari 42 di 2015 sekarang di ranking 27. Dan juga telah menaikkan global innovation ranking dari 97 melompat ke 54. Ini angka-angka yang memang harus kita sajikan supaya kita, karena Bapak Ibu pinter-pinter semuanya, jadi tahu bahwa dari pembangunan itu ada hasil-hasil yang konkret yang akan memperkuat daya saing kita, competitiveness kita akan naik. Itu yang perlu angkanya saya sampaikan. Dan memang sudah saatnya bangsa kita sekarang ini berkonsolidasi. Bangsa ini harus berkonsolidasi. Negara ini harus berkonsolidasi. Semua harus kompak. Seperti tadi sampaikan Pak Lili, semua harus bersatu. Karena dunia sekarang ini hampir semua negara mengalami, dan dunia juga mengalami tidak jelas semuanya, tidak pasti semuanya. Growth diperkirakan mungkin tahun depan di angka 2,7, 2,8. Dan kita patut bersyukur rata-rata berada di atas 5% pertumbuhan ekonomi kita. Ini hal-hal seperti inilah yang patut kita syukuri. Kita sering lupa bersyukur, dan kita sering tidak membandingkan negara lain seperti apa dan negara kita seperti apa. Dan sekarang ini yang harus memang terus dipompakan adalah pemikiran-pemikiran positif, pemikiran-pemikiran yang optimis. Tapi sayangnya, sekarang ini yang laku yang pesimis-pesimis, yang pesimisme, yang negativisme itu yang laku. Kalau Bapak pidato di depan atau menyampaikan presentasi, kalau mau tepuk tangannya banyak, sampaikan yang hal-hal yang pesimis. Pasti tepuk tangannya keras banget. Atau sampaikan yang negatif-negatif, pasti tepuk tangannya juga keras sekali. Tapi begitu menyampaikan hal-hal yang optimis, menyampaikan angka-angka yang positif, justru Bapak akan banyak, wah ini enggak jadi. Dan kita sekarang ini telah masuk kepada abad Asia. Abad Asia. Kita berada di dalamnya. Dan diperkirakan ada 3 negara yang akan menjadi kekuatan ekonomi baru. China, India, Indonesia, kita masuk. Tapi hati-hati, tidak gampang untuk menuju ke situ. Kita harus ingat, GDP nominal kita sekarang ini sudah di angka 1,4 triliun US dollar. 1,4 triliun US dollar. 1,427 triliun US dollar. GDP per kapita kita sekarang sudah mencapai 5.060 US dollar per kapita. Kalau kita ngebut, apalagi target yang disampaikan oleh
Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, menuju ke growth di angka 8%, perkiraan kita 5 tahun ke depan, kita GDP per kapita kita mungkin di atas 8.000 US dollar. 5 tahun berikutnya, berada di angka kurang lebih 11.000, 12.000. Berikutnya lagi, 10 tahun yang berikutnya lagi, mungkin kita bisa melompat perkiraan lembaga-lembaga internasional bisa di atas 23.000. Itu artinya di tahun 2045. Tapi sekali lagi menuju ke sana juga tidak gampang. Butuh keberanian memutuskan, tetapi juga butuh hitung-hitungan yang detail dan komplit dengan angka-angka yang jelas sehingga memutuskannya betul. Dan saya meyakini Bapak Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto mampu membawa kita semuanya untuk menuju ke angka-angka yang tadi saya sampaikan. Nanti ditunggu saja hari Senin seminggu lagi, menteri-menterinya akan dilantik. Kalau mau tahu menterinya siapa-siapa, tanya ke Pak Ahmad Muzani. Jangan tanya ke saya yang berkaitan dengan itu. Karena orang akan langsung negativisme tadi. Saya ikut intervensi, enggak. Saya pun juga tidak mau diintervensi untuk urusan hak prerogatif. Jadi sama, saya juga tidak ingin ikut-ikutan. Tapi kalau ditanya, ya saya jawab. Kalau ditanya, kalau nggak ditanya, saya nggak akan jawab. Pak, gimana ini? Menurut Bapak, Pak Andri Rosadi? Nah, saya jawab. Kalau enggak. Meskipun kemarin kita makan malam 2,5 jam, enggak. Kalau enggak ditanya, saya enggak akan. Karena saya sama, saya juga tidak mau hak prerogatif saya diintervensi siapapun. Itu hak yang diberikan pada rakyat, kemudian dalam pemilu ditransfer ke saya. Sudah sering saya sampaikan, untuk menggapai angka-angka yang tadi saya sampaikan, salah satunya hilirisasi harus total kita kerjakan. Hilirisasi harus total kita kerjakan. Hilirisasi harus total kita kerjakan. Jangan biarkan bahan mentah itu kita kirim lagi ke luar negeri, kita ekspor ke luar negeri. Siapapun, nggak ada masalah. BUMN mau mengerjakan silahkan, swasta mau kerjakan silahkan, asing mau kerjakan silahkan, join berpartner silahkan, tapi di dalam negeri. Bukan kita kirim dalam bentuk konsentrat keluar. Kesempatan kerja kita nggak dapat, nilai tambah kita juga nggak dapat. Maaf, Pak Tony Wenas, Freeport itu sekarang sudah memiliki smelter dengan kapasitas 3 juta ton konsentrat tembaga di Gresik. Betul, Pak. Pertanyaan saya, selama
50 tahun lebih konsentrat itu dibawa kemana? Tapi bukan Pak Tony. 3 juta ton konsentrat tembaga yang di dalamnya juga ada emasnya. Perkiraan saya, nggak tahu mungkin saya, karena saya sering ke bawah, kira-kira berapa sih emas yang terangkut? Kira-kira 40 sampai 50 ton per tahun. Jangan tepuk tangan. Kalikan saja 50 kali 50. 50 ton kali 50. Rupiahkan saja ibu-ibu 1 gram berapa itu? 2.500 ton. Karena nggak ada smelter. Kita nggak bisa tahu. Tapi sekarang Freeport Indonesia sudah memiliki kapasitas untuk itu. Tahu nanti, setahun ini akan tahu kita. Karena sudah mulai berproduksi full di Januari Pak Tony ya. Januari sampai Desember tahun depan tahu. Kita tunggu di Desember tahun depan berapa ton ya produksinya. Perkiraan saya, iseng-iseng tanya ke bawah-bawah itu. Besar sekali, rupiah kan enggak ngerti. Saya pernah ngerupiahkan langsung lemes saya. Tapi enggak apa-apa. Kita juga bersyukur Freeport sudah bisa kita ambil alih 51% dan sebentar lagi akan tambah lagi. Artinya Freeport itu bukan kepemilikannya, bukan perusahaan Amerika lagi, tapi sudah milik Indonesia, milik MinID. Dan ngambilnya dulu juga tidak gampang. Nggak mudah. Dari 9 melompat ke 51 gampang. Yang saya kira timnya kemarin ada 4, ada 3 menteri, 1 wamen. Salah satunya Pak Budi Gunadi Sadikin. Yang saya senang, kita beli saat harganya murah. Ingat saya berapa? 3,9 ya, billion US dollar. Sekarang market value-nya kan berapa? 20, berapa Pak Tony? 24. 30 miliar lah. Naik terus 34 coba. Artinya yang kita beli 3 tahun yang lalu, sekarang sudah lunas. Tahun ini lunas Pak Tony ya, lunas. Dan belinya nggak pakai duit kita. Itu yang pinter banget kita itu sebetulnya. Tapi kenapa nggak dilakukan 50 tahun yang lalu? Kita harapkan sekali lagi nanti tambah, nggak tahu berapa persen, ini masih negonya alot banget. Dan kalau itu betul-betul satu persatu kita kerjakan dengan baik, dihilirisasi semuanya, saya meyakini China, India, Indonesia betul-betul akan masuk ke zaman keemasan negara kita Indonesia. Ya contoh kayak sering saya sampaikan nikel sebelum hilirisasi itu 2,9 billion US dollar per tahun ekspor kita mentahan. Raw material, begitu stop
terakhir 2023 34,4 billion US dollar. Berapa kali lompatnya? Berapa ratus ribu lapangan pekerjaan yang bisa dibuka dari situ. Itu baru satu. Tembaga nanti nggak tahu berapa ratus ribu lagi kesempatan kerja yang bisa. Timah, boksit yang sudah juga. Belum produk-produk batu bara, produk-produk pertanian, dari kopi, nilam, lada, jangan dikirim dalam bentuk mentahan. Jangan dikirim dalam bentuk mentahan. Kopi kita memiliki 1,2 juta hektar. Saya kira bisa dilipatkan lagi. Kakao 1,4 juta hektar. Lada 172.000 hektar. Nilam 12.000 hektar. Ini bisa ditingkatkan lagi, kemudian dihilirisasi. Kopi kita punya 1,2 juta hektar. Tetapi produktivitas per hektarnya sangat kecil sekali. Hanya 2 ton, rata-rata 2,3 ton per hektar. Rata-rata 2,3 ton per hektar. Di Vietnam, yang dulu belajar dari kita, sekarang 1 hektar itu bisa 9 ton. 9 ton. Ini ada yang perlu dilihat secara detail. Apa penyebabnya? Siapa yang menyebabkan? Apa problemnya? Apa masalahnya? Secara kerja yang memang harus seperti itu. Kerja kalau nggak detail, kita nggak ngerti. Kerja kalau nggak lihat lapangan, nggak tahu. Bapak Ibu angka-angka nggak ngerti. Problemnya apa nggak akan tahu. Yang terakhir, kita sebagai sebuah negara itu perlu yang namanya country image. Sama seperti perusahaan, perlu membangun sebuah brand value yang baik. Sama. Bapak Ibu saya kira familiar dengan yang namanya book value dan market value. Perusahaan pasti selalu berhubungan dengan ini. Di mana market value sebuah perusahaan itu bisa kadang-kadang bisa lebih tinggi dari book value-nya. Karena adanya trust, karena ada yang namanya daya tarik, sehingga membentuk sebuah image, sehingga membentuk yang namanya persepsi. Negara juga sama. Yang kita bangun sekarang ini, selama 10 tahun, kita semuanya berusaha ini adalah global trust. Kepercayaan yang kita bangun ini. Sehingga muncul sebuah persepsi yang baik terhadap negara kita Indonesia. Ya, kita berikan contoh misalnya kayak Swiss yang membangun image-nya sebagai sebuah negara netral, dan dampaknya kita tahu. Swiss dianggap sebagai safe haven baik oleh investor yang menyimpan dana maupun lembaga-lembaga internasional yang semuanya berbondong-bondong berkantor pusat di Swiss. Juga kalau kita melihat sebuah produk
kalau ada tulisannya made in Japan atau made in Germany, yang ada di pikiran kita adalah barangnya awet, barangnya tahan lama, barangnya bagus, mahal. Oleh sebab itu, yang namanya country image itu penting, tapi memang sekali lagi membentuknya butuh waktu, membentuknya butuh proses, butuh konsistensi, baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dan saya melihat Bapak Ibu yang ada di sini adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki kompetensi, adalah perusahaan-perusahaan yang hebat, yang juga kita berharap bisa membawa image yang baik terhadap negara kita Indonesia. Kita membangun bersama-sama agar country image kita baik, sehingga muncul sebuah trust pada negara kita. Kalau sudah trust itu muncul, akhirnya akan berbondong-bondong orang ingin berinvestasi di Indonesia, orang ingin membangun kantornya di Indonesia, dan itu sudah mulai kelihatan. Misalnya seperti kantor sepak bola, kantornya FIFA bangun di Jakarta, kenapa enggak di negara lain? Kantornya basket, FIBA juga bangun. Ini kepercayaan, ini trust. Kalau enggak memiliki itu, sulit kita memiliki sebuah kepercayaan trust dari global. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Marilah kita bersama-sama bekerja keras membangun negara ini, dan kita mendukung penuh pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto yang akan dilantik nanti tanggal 20 Oktober yang akan datang. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Salam Nusantara, salam Indonesia maju.